Saya atas nama keluarga Beni Budi Satrio dan Indriani Jandam yang pada saat ini menjadi tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta yang telah menjadwalkan ibadah keluarga ini, dan juga kami berterima kasih nanti kepada Bapak Pendeta Edi Liperda yang jauh-jauh dari Palangkaraya nanti akan menyampaikan firman Tuhannya. Biarlah kiranya ibadah keluarga kita pada malam hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sepertinya semakin gawat, khususnya di Jakarta. Jadi kami menyempatkan diri untuk hadir di sini. Biarlah kiranya ibadah ini nanti dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu pada saat ini pandemi ini semakin meningkat pada saat ini, kita yakin dan percaya tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Ku Berikan Hatiku.
rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Sebuah pujian yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, karena Yesus adalah sahabat yang sejati bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian Tak Satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau,
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniaya-Kau, penderitaan-Kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang telah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang mau untuk menjadi sahabat bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga Pak Beni, Bu Indri di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Biarlah kerinduan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan juga boleh menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memperbaharui kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sebentar lagi salah satu dari anggota keluarga akan membaca firman Tuhan bagi kami pada saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi baik keluarga maupun kami semua yang akan mendengarkan, bahkan nanti Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu kami boleh dapat memahami firman Tuhan, terlebih-lebih dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota keluarga, oleh Laura. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-berteriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka,
Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Liverda. Salam Bapak Ibu, saya sudah share screen ya, sudah melihat ya? Sudah. Sudah, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini sebab kami boleh bersama-sama dengan keluarga Pak Beni, Budi Satrio, istri dan anak-anak, dan juga warga jemaat GKI Jakarta dimanapun berada boleh beribadah bersama. Dan kami telah menaikkan puji-pujian doa kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami, sehingga firman ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kami. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu dan kami semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada 3 catatan yang disampaikan kepada saya pada malam ini, yaitu yang pertama, keluarga Pak Beni merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun perkawinan mereka. Kita mengucapkan selamat ulang tahun ke mereka. Setelah itu, Laura lulus SMP dan akan segera masuk ke jenjang SMA. Dan Ian juga kuliah dan kuliahnya boleh berjalan, dan begitu juga pelayanannya di jemaat GKI Jakarta dan di mana tempat tentunya. Kita berhadapan dengan atau merenungkan bersama ya Markus 6 ayat 45 ini sampai ayat yang ke-52, yaitu Yesus berjalan di atas air. Jemaat Tuhan, setiap kita pasti punya pengalaman yang kuat ya. Entah itu pengalaman bersama keluarga yang mampu mengolah kehidupan kita. Saya rasa Pak Beni bersama ibu dan keluarga pasti punya pengalaman hidup dalam perjalanan kehidupan mereka selama 25 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu, orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik jika mau belajar dari pengalaman itu dan mengolah pengalaman itu. Cuma Tuhan, ada pertanyaan pertama untuk kita, seberapa tangguhkah pengalaman hidup kita bersama Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita ya. Sebab setiap pengalaman yang kita alami selama ini harus dilihat sebagai pengalaman bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka membaca buku Pak Eka Dharma Putra ya, beliau seorang pendeta dari gereja GKI dan juga beliau adalah dosen di ST Jakarta, tapi sekarang sudah almarhum. Banyak tulisan-tulisan dan buku beliau yang enak sebenarnya dibaca begitu ya, tidak banyak, begitu tipis bukunya kan. Terutama pengalaman kehidupannya ketika ia mengalami sakit ya, sebab Pak Eka ini juga mengalami sakit saat itu. Lalu beliau berkata begini, apabila kita tidak mampu melihat pengalaman hidup kita sesederhana apapun ya pengalaman itu, maka selamanya kita tidak pernah melihat mujizat Allah itu terjadi dalam hidup kita. Apabila kita tidak mampu melihat pengalaman hidup kita itu sebagai pengalaman bersama Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah melihat mujizat Allah itu terjadi dalam hidup kita.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu mujizat Tuhan itu jangan dikira serba spektakuler ya, serba sesuatu yang luar biasa begitu. Misalnya orang sakit langsung sembuh begitu. Ya itu mujizat. Tetapi mujizat itu sesungguhnya adalah pengalaman kita, pengalaman kehidupan keseharian kita bersama-sama dengan keluarga, dan itu dilihat sebagai pengalaman bersama Tuhan. Itu adalah sebuah mujizat, sesederhana apapun pengalaman itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya ingin membawa kita memahami peletakan teks ini ya, peletakan teks ini. Kalau kita melihat ya di dalam teks ini, Matius 6 ayat 45 sampai ayat 52 ini, yaitu Yesus berjalan di atas air, diapit oleh dua teks ya. Teks yang di atasnya itu Markus 6 ayat 30 sampai ayat 44. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang itu adalah pengalaman para murid sebenarnya. Dan para murid menyaksikan sendiri. Dan kalau kita lihat juga teks di bawahnya begitu ya, teks di bawahnya yaitu Markus 6 ayat 53 sampai 56, itu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Dan pengalaman di dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56 itu adalah pengalaman para murid dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Markus, mengapa, ini pertanyaan kita, mengapa dia meletakkan teks ini begitu, meletakkan Markus 6 ini ayat 45 sampai ayat 52 ini di tengah-tengah dua teks ini? Itu mau mengatakan kepada kita, Yesus berjalan di atas air sebagai pengalaman para murid yang mereka alami. Ternyata pengalaman di atas dan pengalaman di bawah itu ternyata sepertinya tidak mampu ya mereka olah sebagai pengalaman bersama Tuhan. Ini menariknya teks ini ya. Jadi sekali lagi saya katakan Markus 6 ayat 45 sampai 52, Yesus berjalan di atas air adalah pengalaman para murid sendiri ketika mereka berhadapan dengan masalah itu. Diapit oleh dua teks yang atasnya adalah pengalaman mereka bersama Yesus, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, dan di bawahnya Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mengapa mereka hidup dalam ketakutan? Ini pertanyaan kita. Angin sakal adalah semacam angin yang berbalik arah, yaitu angin yang datang dari haluan kapal. Itu angin sakal itu. Jadi bila mereka mau menyeberang begitu, angin itu datang dari depan begitu. Jadi ada kekuatan yang menerpa mereka dari depan. Itu angin sakal. Dan masalah yang sedang mereka hadapi seakan-akan terlalu besar dan kuat dari pengalaman kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Itu kalau kita melihatnya dari peletakan teks tadi. Seakan-akan bahwa masalah atau yang sedang mereka hadapi ini begitu kuat dari pengalaman kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Padahal seharusnya pengalaman mereka dengan Tuhan Yesus itu bukan membuat mereka lemah, tetapi justru membuat mereka kuat. Perjumpaan mereka selama ini justru membuat mereka tidak mengenal Tuhan sendiri dan tidak sepertinya tidak memberi dampak dalam kehidupan mereka. Kita lihat dalam teks kita. Mereka melihat atau mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Bayangkan itu. Padahal baru saja mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan teks kita itu mau memperlihatkan kepada kita bahwa perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus itu sepertinya tidak memberi dampak apa-apa dalam kehidupan para murid ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, lalu apa yang mau kita refleksikan dari teks ini untuk kita?
perlu kita ingat bahwa masalah yang sederhana saja bisa membuat kita ini tumbang, bisa membuat kehidupan kita ini berkeping-keping apabila kita tidak melihat, tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Masalah yang sederhana saja bisa membuat kita tumbang, bisa membuat kita hancur, bisa membuat kita tidak berdaya kalau saja kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita refleksikan bersama. Jadi perjumpaan dalam kehidupan keluarga Pak Beni selama 25 tahun mengarungi kehidupan rumah tangga itu yang terjadi di Jakarta itu ya. Misalnya kami di situ waktu itu sebelum misalnya di angka 5.000-an seperti ini dalam satu hari begitu ya. Itu ambulan itu dalam hitungan beberapa saat saja sudah lewat ke hulu, ke hilir, utara, selatan begitu ya. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemarin pun ketika saya antigen misalnya ketika mau ke Palangkaraya itu, ya saya juga dengan Dipa antri karena di apotek itu antri begitu ya untuk antigen begitu, bukan untuk bepergian itu. Banyak orang yang antigen saat itu tuh karena dia memeriksa dirinya begitu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh dalam ketakutan lalu mengalahkan pengalaman kita bersama Tuhan. Begitu juga dalam pengalaman kehidupan kita dalam kehidupan keluarga ya. Pastilah kita mengalami hal-hal yang mungkin sulit dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berada pada titik terendah dalam kehidupan ini ya. Tetapi yang paling kita hayati adalah, yang perlu kita lihat adalah bukan itunya, tapi mau kita lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita ya. Anak-anak misalnya bisa kuliah, anak-anak bisa lulus begitu. Lalu ada kebersamaan di dalamnya. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan begitu. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengalahkan kekuatan lain yang menghantam kehidupan kita itu. Jika para murid itu ketika mereka dalam kapal yang diterjang angin sakal itu mampu menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan, pengalaman mereka bersama Tuhan selama ini, dan itu mampu mereka lihat begitu. Tentu tidak mereka dalam ketakutan, tetapi justru pengalaman mereka bersama Tuhan itu tidak mampu mereka lihat sebagai kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, khususnya Pak Beni, bersama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-25 tahun Pak Beni. Tuhan menyertai Pak Beni selama 25 tahun membangun kehidupan rumah tangga, dianugerahkan anak-anak yang sehat, yang pintar, yang senang melayani dalam talenta mereka begitu, dianugerahkan kehidupan kebersamaan. Lihatlah itu sebagai pengalaman bersama Tuhan. Sekecil apapun pengalaman kita bersama Tuhan, itulah mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga Pak Beni, memberkati keluarga kita masing-masing, dan memberkati perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sengaja saya ambil foto terakhir ini, walaupun langit mendung oleh virus corona, oleh masalah, tetapi ternyata masih ada sinar di sana. Ya Bu Hamid ya, itu masih ada sinar ya Pak. Sinar pengharapan begitu. Saya bergumul juga mau mengambil foto mana di bagian akhir, tapi saya mengambil foto ini di tengah kehidupan yang menantang dan kelam, ternyata masih ada harapan. Dan harapan itu ketika kita mampu mengolahnya, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pak Hamid, Pak Beni, dan Pak Didi, dan kita semua, biarlah Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin.
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, kita sama-sama nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Doa syafaat. Firman Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama secara virtual pada malam ini bersama dengan keluarga besar Pak Beni, Budi Satrio. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwa setiap pengalaman hidup kami adalah kami harus mampu melihatnya sebagai pengalaman bersama dengan Tuhan. Sesederhana apapun pengalaman itu harus mampu kami olah. Dan jika kami mampu melihatnya sebagai pengalaman bersama Tuhan, maka sesungguhnya kami akan mampu melihat mujizat Tuhan itu ada dalam hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur juga karena kebaikan Tuhan telah menyertai kehidupan keluarga besar Pak Beni, istri dan anak-anak. 25 tahun mereka mengarungi kehidupan rumah tangga. Selama itu juga ya Tuhan, tentu ada banyak pengalaman yang mereka hadapi. Dan kami percaya juga ya Tuhan, setiap pengalaman itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mereka mampu mengolahnya sampai hari ini. Dan keluarga, biarlah dikaruniakan roh hikmat akal budi, sehingga bersama-sama dengan Bu Indri Jandam membangun kehidupan keluarga, menjaga kehidupan anak-anak mereka dalam pertumbuh kembangnya dan juga dalam pendidikan mereka.
Tentu ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, tetapi pergumulan itu adalah pergumulan bersama Tuhan. Dan sebab itu berkati semuanya ya Tuhan, biarlah mereka mampu mengolahnya dengan baik bersama Tuhan. Berkati pekerjaan Pak Beni, berkati juga pekerjaan Bu Indri, dan lewat pekerjaan itu Pak Beni dan Ibu Indri boleh mengaktualkan hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Lewat pekerjaan itu tentu juga berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan keluarga ini. Oleh berkat itu mereka mampu mengolah kehidupan rumah tangga dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, kami serahkan rencana keluarga ini selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan. Masa depan keluarga ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Mereka juga bersyukur sebab anak mereka Laura boleh lulus SMP dan akan segera masuk ke jenjang pendidikan SMA. Kiranya diberkati cita-cita dan harapan Laura ya Tuhan, sehingga ia boleh memasuki jenjang pendidikan selanjutnya ini ya Tuhan. Roh hikmat akal budi dianugerahkan dalam kehidupannya. Begitu juga talenta yang ada pada dirinya ya Tuhan, boleh ia kembangkan bagi masa depannya dan juga bagi kehidupan keluarga besarnya ya Tuhan. Pakailah Laura ya Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Begitu juga dengan Ian dalam kuliahnya ya Tuhan. Ia boleh mengikuti kuliah ini dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan boleh mendapatkan pengetahuan dari kuliah. Dan biarlah oleh pengetahuan itu juga ya Tuhan menjembatani kehidupannya di masa depan, sehingga ia juga memperoleh pekerjaan dan masa depannya diberkati oleh Tuhan. Diberilah roh hikmat akal budi dalam kehidupannya, begitu juga dalam pelayanannya ya Tuhan. Pelayanannya di jemaat GKI Jakarta ataupun di tempat lain. Biarlah ia bersama-sama dengan pemuda, pemudi boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Talenta yang ada padanya biarlah diberkati ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu, jemaat GKI Jakarta, rencana kami, proses yang sedang berlangsung, pembangunan aula ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya. Proses pengerjaannya, penggalangan dana dan lain sebagainya, biarlah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Segala tantangan boleh kami lewati bersama dan menyerahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Begitu juga panitia hari besar gerejawi ya Tuhan, itu sedang berjalan. Tentu mereka juga sedang menggalang dana dan pekerjaan atau program yang dijalankan. Berkati panitia ya Tuhan, berkati warga jemaat dalam segala pekerjaan ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit, Pak Willy, Ibu yang sedang isolasi di rumah sakit, itu juga dan anak yang isolasi mandiri di rumah. Kami juga berdoa untuk Yanti dan keluarga yang saat ini juga sedang isolasi di rumah sakit bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Begitu juga kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu, kiranya boleh menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kekasihan Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Anugerahkanlah roh hikmat akal budi, sehingga kami boleh menjalankan hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang selalu dengan setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus di dalam kami.
Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Tiba saatnya untuk kita bersama memberikan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Pada saat ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, begitu juga dengan kehidupan kami serahkan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah doa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan syukur ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari sebuah pujian yang berjudul Uras Madia Pangamianu. Uras Madia Pangami anu natarimeku hampean rawina lewu reanku nasalindungnu tarime kasih mahanyu Tuhanku paruna ahi lelunu buang nuku manyu kahalaenku aneku sini mawi itu ujung awat sanyari ahengku. Riu mateku karing puhutnu iyak tungkauku jaritu. Kami persilakan Pak Beni untuk Ya. Selamat malam kembali Bapak Ibu yang masih setia mengikuti
kepada keluarga ini walaupun sudah berakhir. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Edi Liperda yang sudah memberikan firman-Nya, mengingatkan kita tentang begitu besar berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kita secara pribadi ataupun secara sebagai suatu keluarga. Kembali kami menyampaikan bahwa ibadah ini adalah merupakan ucapan syukur kami atas pernikahan 4 tahun pada tanggal 22 Juni yang lalu, dan juga ucapan syukur anak kami Laura telah lulus SMP dan akan melanjutkan ke SMA, dan juga anak kami Julian yang walaupun di tengah kesibukan kuliahnya masih bisa menggunakan talentanya untuk memuji muliakan nama Tuhan dan pelayanannya khususnya di GKE DKI Jakarta ini. Dan juga kami lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ina dan Ibu Pendeta Paskria yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Biasanya kalau kita ibadah keluarga, penutupnya itu adalah doa kuman, doa makan. Ya, jadi kita doa makan, tapi kita makan di rumah kita masing-masing. Ya, mungkin kami di sini. Dan terima kasih juga kepada para pemuda yang telah bersusah payah, berlelah-lelah sehingga acara ibadah pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, kami minta kesediaan dari Pak Baner Awan. Bukan doa makan Pak, tapi mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga Pak Beni. Suaranya oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami mewakili saudara-saudara yang ikut dalam acara ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan Pak Beni dan Wah, dan juga kepada anak-anak yang ke-25 ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan berkati keluarga ini dan menyertai keluarga ini sampai nenek-nenek dan kakek-kakek. Amin. Amin. Sampai selamanya, sampai Tuhan menyatakan sampai sekian. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kepada semuanya kami ucapkan selamat malam semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Baner Awan. Selanjutnya siapa lagi? Ya, mewakili warga Bogor, saya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Pak Beni. Ya, Tuhan senantiasa memberkati seluruh keluarga, memberkati anak-anak dan juga pelayanan dari keluarga untuk memuliakan Tuhan. Sekira itu saja. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun perkawinan. Amin. Terima kasih.